Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semuanya pada sehat ya. Kita lanjut belajar kita tentang 25 tutorial video series query. Kita sekarang pada episode yang pakai episode sekarang ya. Pakai sampai video yang 09, yaitu masih berbicara tentang where tetapi berisi tag tertentu atau contains. Ini where contains tag gitu ya. Teman-teman, ini kalau misalkan mau mengakses data sebelumnya, saya hide ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik di sini sehingga akan kelihatan semuanya. Teman-teman tinggal pilih yang mana. Spreadsheet ini nanti juga kami sediakan link di kolom description untuk teman-teman download dibuat latihan. Oke. Data yang akan kita gunakan untuk latihan masih data yang kemarin, yang ini. Kemudian kita akan latihan di sheet 9 where contains ya. Oke, misalkan kita perintahnya di sini sama dengan query. Kemudian saya tab atau boleh kurung buka juga boleh. Saya klik di sini, saya ambil data dari sini, saya sorot sampai ke G. Saya langsung enter saja. Oke, saya ratakan yang number, saya ratakan kiri seperti ini biar kelihatan rapi ya. Oh, maksud saya ratakan kanan gitu ya. Oke, kemudian perintahnya. Coba kita akan buat perintah di mana teman-teman? Coba di sini ya. Nanti misalnya ini perintah yang pertama adalah contains text ya. Seperti ini. Perintahnya select, nggak usah perlu tanda tangan, sama dengan select ya. Select bintang dulu ya. Nah, itu. Ini saya hubungkan ke koma ke sini ya. Jadi nanti setiap perintah tag di sini maka akan dieksekusi oleh query ini. Oke, seperti ini saya enter ya. Jadi dia sudah menjalankan select bintang. Nah, kemudian karena contains ini berpasangan sama where, yaitu di mana ya. Misalnya kolom B, yaitu B berisi atau contains itu contains apa teman-teman? Misalnya contain pen ya, saya tulis pen. Ingat karena ini teks, jadi saya harus awali dengan tanda petik 1 pen seperti ini ya, kurung maksud saya tanda petik tutup. Kalau saya enter, maka dia akan mengeksekusi seluruh data di kolom B atau data dari sini, kebetulan ini sama juga ya, kolom B juga yang mengandung, jadi contains itu mengandung teks PEN, P-nya besar, E-nya kecil, N-nya kecil ya. Tolong diingat bahwa ini adalah case sensitive, artinya saya tulis di sini note-nya teman-teman ya. Ini insert note, ini case sensitive, artinya peka terhadap huruf kecil dan besar gitu. Sebagai contoh misalkan gini teman-teman. Ini kalau saya tulis PEN kan muncul semua nih, semuanya mengandung pen, baik pensil, penset ataupun pen saja itu muncul. Tetapi kalau saya ketik PEN pakai huruf kecil, coba saya enter, tidak ada ya. Artinya data tidak ditemukan gitu teman-teman. Nah, supaya kita bisa menghindari case sensitif ini, caranya bagaimana gitu ya. Saya akan coba copy ini ke atas ya. Saya Ctrl C, kemudian saya taruh di sini. Ini teks dengan fungsi ada namanya lower teman ya, lower ataupun upper gitu ya. Ada di dalam daftar isi di sini. Ini sebenarnya masuk dalam scalar, itu ada year, ada month, ada day dan seterusnya. Ini ada upper dan lower. Dua fungsi ini untuk merubah teks menjadi huruf besar semua atau huruf kecil semua gitu ya, sehingga nanti menjadi seragam. Oke, kita kembali ke sini sebagai contoh seperti ini ya. Ini saya select all dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya akan gunakan perintahnya sekarang di C3 ya, kita akan mengeksekusi nanti yang di sini ya. Nah, lower dan upper itu contohnya begini, misalkan kalau sama dengan lower ya, kemudian saya tab, kemudian saya akan mengklik di sini nih, klik.
maka perhatikan di sini itu keyvalnya itu semuanya huruf kecil. Oke, saya enter ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya tulis lower. Kemudian kalau yang ini upper. Ya. Ini saya ratakan ke kanan. Ini sama dengan upper seperti ini. Kemudian saya klik sama di kolom yang sama, jadinya keyvalnya semuanya huruf besar. Kita nggak usah semuanya. Jadi seperti ini. Nah, tujuannya apa? Kalau misalkan selection di sini itu semuanya diseragamkan menjadi huruf kecil atau huruf besar, maka nanti pada waktu input baik besar maupun kecil tidak ada persoalan gitu ya. Oke, ini biar tidak ganggu, saya delete clear node-nya yang salah satunya teman-teman gitu ya. Nah gitu. Jadi select misalkan select bintang where misalnya lower gitu ya teman-teman ya. Nah gini, lower. Kita mau milih yang mana nih? Misalkan pensil, lower B. Artinya kolom B ini, tag yang ada di kolom B, semuanya kita rubah menjadi huruf kecil. Itu contain apa? Misalnya teman-teman mau tulis pen, nah seperti ini. Dimana di bawah tadi kan tidak ketemu nih. Coba kalau misalkan saya tulis seperti ini yang di atas, coba perhatian ya, masih ketemu. Karena apa? Karena ini sudah di huruf kecilkan sehingga ketemu sama huruf kecil sehingga matching gitu ya. Tetapi kalau misalkan ini di upper, sebagai contoh ya, ini upper, atau saya tulis di atasnya teman-teman ya, biar nggak apa-apa nanti biar ada contohnya ya. Nanti saya bikin upper seperti ini, kemudian berarti select-nya dia akan di kolom C2. Ini menjadi upper. Nah, terus jadinya tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Karena ini tidak ada yang semuanya huruf besar. Kecuali kalau misalkan perintahnya jadi begini nih. Nah, gitu. Sehingga seragam teman-teman. Ini di-upperkan, sana juga di-upperkan. Ini kita lowerkan karena kita inputnya tadi lower gitu ya. Secara prinsip hanya menyamakan saja sih, biar antara data sama input yang dicari atau kriteria yang dimasukkan itu matching. Karena ini adalah case sensitive ya. Contains ini juga bisa membaca angka. Sebagai contoh misalkan saya select ya. Karena angka saya akan select yang quantity teman-teman ya. Select misalkan bintang where quantity-nya ada di F, lebih dari atau sama dengan berapa? Misalkan 50 gitu ya. Oke, kita rubah ke perintahnya ke C4 ya, ke C4. Nah, teman-teman perhatikan ini semuanya yang lebih dari 50, atau kita gedein angkanya ya biar nggak terlalu banyak, misalkan lebih dari 80. Nah oke ya, sekian, ini lebih dari 80 kelihatan. Jadi kalau operasi aritmetik seperti ini itu akan membaca nilai, artinya ya 80 ya 80 atau 90 dan seterusnya, bukan membaca satu persatu. Beda kalau contains, kalau misalkan contains 8, maka semua yang mengandung angka 8 akan muncul. Itu ya. Sebagai contoh misalkan gini, where F lebih dari 80, misalkan N atau OR deh ya. OR F contain, nah contains apa? Misalnya contains 6. Misalkan gini ya. Coba kalau enter. Nah, semuanya yang mengandung yang lebih dari atau sama dengan 80 atau mengandung angka 6 itu akan muncul nih semuanya, atau satu-satu ya, biar nggak bingung ya, tidak ruwet. Where F contains gitu aja dulu deh ya. Ini saya enter gitu. Saya delete, kemudian saya enter. Nah, semua yang mengandung 6, ini ada 6, 5, 6, 16, semua yang mengandung 6 akan muncul.
Nah, gitu ya, teman-teman bisa dipahami ya. Ini saya undo sehingga ada dua kombinasi, baik itu lebih dari 80 atau mengandung angka 6. Ya. Ada dua syarat gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan tanggal nih? Tanggal ya. Tanggal itu pada dasarnya kan ini juga angka, misalnya ini bulan ya, saya bulan atau month ya. Boleh deh bulan atau garis miring month. Bagaimana kalau kita mau memilih gitu ya? Coba kita rubah selectionnya ke C berapa teman-teman? C3 ya, C3. Sana saya enter. Kenapa juga muncul belum ditulis? Ya teman-teman, kalau diikuti seri sebelumnya, kosong ini berarti sama dengan default atau cuman query enter gitu aja ya. Nah ini select bintang ya, bintang where misalnya yang berisi angka kan kolom C ya, misalnya month gitu, huruf besar huruf kecil boleh aja teman-teman. Bulan C, nah begini ya, dimana bulan C di sini itu sama dengan atau contains boleh ya, contains 5. Artinya bulan yang kelima. Bulan kelima itu kalau dalam hitungan di query ini sama dengan bulan April. Coba kita enter ya. Kenapa ini bulan Juni ya? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya nolnya itu Januari, sehingga kalau kita mau ke bulan Mei berarti mestinya adalah jadi month C plus 1 gini, itu konten 5, sehingga akan menjadi Mei gitu ya. Karena bulan Januarinya dimulai dari 0 gitu. Demikian juga kalau misalkan year, ini kan terkait sama sini teman-teman ya. Sedikit kita udah membahas tentang scalar, year, month, day gitu. Nanti teman-teman lainnya juga bisa mencoba sendiri. Sebenarnya dulu ada tutorial tentang tanggal ya. Teman-teman nanti lihat di daftar menu, daftar tutorial saya yang saya share lewat di Telegram, itu seluruh mulai dari video 01 sampai video 80-an itu ada di sana semuanya. Itu sebenarnya sudah membahas ini tetapi secara global gitu ya. Oke, kembali ke sini. Misalkan saya mau tahun gitu ya. Year. Ini saya copy, saya taruh ke sana. Kemudian where, ini saya ketik year teman-teman. Year gini. Karena kalau tahun dia ngitungnya tidak dari 0, contains berapa? Misalkan 2019 ya. Maka mestinya di sini nanti yang muncul 2019 ya. Coba kita eksekusi, dia perintahnya di C2. Oke, C2. Kenapa teman-teman? Oh, ini salah. M year itu apa sih gitu. Jadi teman-teman perhatikan kalau ada error itu jangan panik, karena error ini sebenarnya memberitahu kita, bro, ini masalahnya kamu salah nulis nih, M year maksudmu apa gitu. Jadi jangan ya, artinya sekali lagi jangan panik gitu, karena ini justru memberitahu kita. Pastikan teman-teman klik di sini, kemudian terus dilihat ini persoalannya apa. Ternyata ini ya, coba kita benerkan, bukan M year tapi year saja, kemudian kita enter. Nah, sudah, ini akan keluar yang 2019 saja. Ini perhatikan di sini 2019. Kalau misalkan year-nya contains 2019 dan misalkan kita ketik N, misalkan year contains berapa, misalkan saya copy di sini, saya taruh di sini 2020 ya, seperti ini, maka mestinya yang berisi 2019 dan 2020 gitu ya. Ada nggak datanya ini ya?
2019, 2020. Kenapa ini tidak keluar teman-teman ya? Karena kita menggunakan fungsi N, artinya ini select semuanya yang mana C ini berisi ini dan ini. Makanya datanya jadi tidak ketemu, kecuali kalau kalau 2019 atau 2020 kemungkinan akan keluar nih ya. Coba kita tulis OR ya, boleh huruf besar atau huruf kecil. Nah, ini akan keluar 2019 ataupun 2020. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tanggal teman-teman ya? Ini kalau tanggal ada sedikit perbedaan ya tentang format saja ya. Misalnya yang di C1 sini, misalnya select bintang juga, where tanggalnya kan di kolom C ya, where C. Nah, seperti ini misalnya lebih dari atau sama dengan, mestinya gini teman-teman, kalau tanggal itu ada sedikit format yang khusus ya. Kalau saya enter ini value nggak apa-apa. Saya contohkan sedikit di sini ya, misalkan fungsi date ya, date seperti ini. Kemudian ini ada tahun, kemudian bulan dan tanggal. Jadi kalau misalkan 2020, kemudian terus 01,01, ini akan tersusun seperti ini. Jadi 1 Januari 2020 gitu ya. Kalau saya enter akan jadi seperti ini. Tetapi karena susunan di sini itu harus berbentuk teks, maka akan seperti ini, sama dengan date ya, kemudian tanda petik gitu maksudnya, tanda petik, kemudian katakanlah 2020 garis datar 01 tanda petik tutup begini ya. Coba kalau saya enter akan memilih yang lebih dari tanggal, yaitu 2020 Januari, maksud saya 1 Januari 2020 gitu ya, ini ya. 2019 tidak ada. Kalau ini saya buat kurang dari atau sama dengan, mestinya nanti yang muncul ya sekitar 2019 kan. Nah gitu ya, gampang ya. Oke, kalau misalkan mau dalam range tertentu, sebagai contoh misalnya bulan Januari di 2020 sampai Mei 2020. Caranya gimana? Caranya seperti ini, select itu date lebih dari atau sama dengan Januari 2020 dan, nah gini teman-teman ya, N berarti C itu artinya tadi kolom date kurang dari atau sama dengan date tanda petik 2020 garis datar seperti ini 05 kemudian 30 ya, misalkan 30 Mei. Coba saya enter. Nah, ini akan memilih range kita itu 1 Januari sampai dengan 30 Mei. Gitu ya. Nah, ini juga masih bisa dikombinasikan dengan yang lain, teman-teman. Misalkan pen saja. Nah, tambah N, B itu kan produk ya. B, konten, ingat tanda petik, kemudian ingat case sensitif ya, pen seperti ini. Kalau tidak mau case sensitif, pokoknya huruf besar dan kecil sama, teman-teman ditambah tadi upper ataupun lower, gitu ya. Oke, coba kita enter ya. Nah, hanya yang mengandung pen saja itu yang muncul. Atau yang mengandung IL saja. Nah, misalkan gitu ya, huruf terakhir il gitu. Ini pensil dan pensil, karena nggak ada kancil. Kalau ada kancil ini juga masuk teman-teman, gitu ya. Atau terserah, misalkan ini yang mengandung ER, oh berarti binder tetapi tetap hanya yang Januari sampai dengan Mei ya, karena kebetulan ini bulan April dan seterusnya mungkin tidak ada penjualan binder.
Jadi gitu teman-teman ya, mudah-mudahan mudah dipahami. Terus saya berharap teman-teman berlatih, mencoba-coba sendiri dengan mungkin datanya sendiri. Kemudian kalau misalkan ada masalah, coba nanti didiskusikan di grup Telegram ya. Teman-teman, iklan kehidupan kali ini berbicara tentang cara pandang. Pernah nggak teman-teman mendengar ungkapan seperti ini? Bagaimana nggak percaya? Orang saya itu melihat dengan mata kepala saya sendiri kok. Itu di depan mata saya. Bagaimana saya nggak percaya? Kalau misalkan orang yang melihat dengan mata kepala sendiri, memang ya kebanyakan orang ya pasti percaya. Betul nggak teman-teman? Mungkin teman-teman atau kita semua juga begitu. Tapi kalau saya tanya, kalau misalkan teman-teman melihat gunung dari kejauhan, warnanya biru. Pertanyaannya, siapa yang ngecat gunung itu? Melihat langit juga gitu biru, melihat air laut juga biru gitu. Itu terus yang membirukan itu siapa? Kemudian kalau kita melihat rel kereta api yang lurus sampai jauh di sana, itu jelas-jelas mata kita menyaksikan bahwa semakin jauh semakin menyempit dan ketemu. Itu kan jelas-jelas melihat dengan mata kepala sendiri kan. Tapi kan kelihatannya juga tidak begitu. Ya oke lah, misalnya dijelaskan secara saintifik, secara ilmu pengetahuan. Oh ini karena ini, iya boleh, itu juga nggak apa-apa. Cuman poinnya tidak itu teman-teman. Jadi poinnya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kadang ada makna di balik peristiwa itu yang kita sendiri belum mengetahuinya. Untuk itu sebaiknya harus ditelaah sungguh-sungguh sehingga kita bisa menentukan langkah ataupun sikap dengan bijak. Itu kali teman-teman. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh jangan lupa subscribe ya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum.